Amin. Haleluya. Silakan dulu sekali lagi. Sahabat Shalom. Haleluya. Apa kabar sekarang? Luar biasa. Amin. Haleluya. Oke, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Kita ada di Sabat ya, menuju kepada Sukot. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah merupakan sabat yang penting bagi saya. Setiap sabat penting, tapi ini merupakan momen spesial karena kita akan menuju Sukot, saudara ya. Haleluya. Karena Sukot itu adalah merupakan hari raya ilahi. Ya, hari raya ilahi yang menandai kemah penyertaan Bapa Yahweh. Ya, saudara sudah tahu kan bagaimana perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju ke tanah Kanaan. Tapi dalam perjalanannya mereka ada di padang pasir selama berapa lama? 40 hari 40 malam. Ya kan, mereka ada di padang gurun. Ya, mereka membuat tenda, ya kan, membuat kemah, ya, dan di situ juga ada kehadiran Bapa Yahweh, ya. Disitulah penyertaan Bapa Yahweh, ya, dalam setiap kehidupan bangsa Israel tentunya, ya. Dan Sukot ini juga penggenapannya adalah nanti di dalam kerajaan. Ya, haleluya, ya, haleluya. Luar biasa saudara Bapak Ibu yang terkasih. Dan Sukot juga ini adalah merupakan yang dirayakan oleh bangsa Israel tentunya. Dan pada perayaan Sukot lahirlah Sang Juru Selamat Yeshua, ya. Tapi kita tidak lagi memperingati itu saudara ya. Haleluya. Karena sudah lewat sudah. Ya, yang kita nantikan adalah kedatangannya. Amin. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, puji Bapa Yahweh. Ya, kita sudah melewati perayaan demi perayaan, 3 perayaan yang terakhir, ya, 2 perayaan sudah kita lewati, yaitu Yom Teruah, ya, di mana nafiri sudah dibunyikan untuk membangunkan saudara dan saya. Dan saya percaya sudah bangun. Amin. Saya percaya saudara sudah sadar, ya. Dan kita juga sudah melewati Yom Kippur, di mana apa saudara? Saudara dan saya disaring. Di mana saudara dan saya ditebus, ya, haleluya. Dan sekarang saudara dan saya berdiri di ambang Sukot, ya, saudara dan saya berdiri di ambang Sukot. Tapi pertanyaannya saudara Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya bukan siap dirayakan sebenarnya saudara, ya. Melainkan apakah kita siap tinggal bersama dengan Bapa Yahweh. Haleluya. Apakah saudara sudah siap tinggal bersama dengan Bapa Yahweh? Karena saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya mau sampaikan, ya, banyak orang yang hanya sekedar merayakan. Inilah ritual yang dilakukan setiap tahun. Mereka merayakan, tetapi mereka tidak memahami makna yang sesungguhnya, betul? Jadi mereka hanya sekedar merayakan, ikut perayaan dengan berpesta. Tetapi saudara, pada hari ini, ya, ketika saya merenungkan kebenaran ini, yang menjadi pertanyaan saudara, sebenarnya bukan dalam siap kita dalam merayakan, tetapi saudara, apakah saudara dan saya siap tinggal bersama dengan Bapa Yahweh? Haleluya. Saudara siap tidak? Pada faktanya saudara, kalau kita berkata siap, tapi pada faktanya banyak orang Nasrani tidak siap saudara. Ya, tidak siap saudara. Haleluya. Nanti kita akan lihat saudara, ya, penjelasan demi penjelasan, agar supaya saudara memahami sebelum kita masuk pada perayaan Sukot saudara. Jadi saya tegaskan bahwa banyak orang ikut ibadah, betul? Iya kan? Banyak orang ikut ibadah, baik Kristen maupun Nasrani, banyak saudara. Ya, artinya apa saudara? Banyak orang hadir secara fisik
tempat ibadah, hadir secara fisik di gereja. Mereka ikut nyanyi, mereka angkat tangan, mereka menyembah. Bahkan mungkin bisa saja mereka menangis di saat pujian penyembahan. Tetapi saudara, kehadiran dalam ruangan ibadah ya tidak secara otomatis mereka itu tinggal bersama dengan Bapa Yahweh. Kenapa? Karena ibadah itu hanya dijadikan rutinitas. Sabat ibadah, minggu ibadah bagi mereka, ya kan? Hanya dijadikan rutinitas, bukanlah relasi. Bagaimana kita akan berjumpa dengan Bapa Yahweh? Ya, haleluya. Hanya dijadikan kebiasaan, saudara. Tetapi bukan dijadikan perjumpaan pribadi. Kalau saudara sadar beribadah, maka saudara tidak akan pusingkan yang lain, betul? Saudara tahu ini hari Sabat, saya akan beribadah, saya akan berdedas, saya akan berangkat karena saya akan berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Amin. Itu baru benar, saudara. Iya kan? Kadang-kadang hati kita ini nggak siap untuk berjumpa dengan Bapa Yahweh. Ini fakta, saudara. Ya, badan gak enak sedikit gak ibadah. Apalagi lihat cuaca, ya mendung, ntar lagi hujan, gak jadi. Ya kan saudara, kadang-kadang membuat iman kita kendor. Tapi kalau kita memahami, kita menjadikan ibadah bukan sebagai rutinitas, tapi suatu relasi, maka saudara akan melangkah. Bagaimana dulu saudara jadi orang Kristen, ya kita masih menyembah ayunan, saudara. Bagaimana semangat kita berapi-api dulu, hujan kehujanan, panas kepanasan, ya nggak saudara? Iya, tapi makin kesini, tapi memang sudah tidak heran sih saudara. Kitab suci katakan bahwa di akhir zaman, ya banyak orang tidak akan mempedulikan tergenaki, saudara. Sekalipun mereka peduli terhadap agama itu hanya sebagai rutinitas, saudara, bukanlah suatu relasi. Ya. Kelihatannya mereka beribadah, kelihatannya mereka menyembah Tuhan. Ya. Tapi itu hanya formalitas. Itu bukanlah persembahan sejati. Mereka lagi menyembah, tetapi pikiran mereka bukan lagi menyembah Tuhan. Pikiran mereka melayang kemana-mana, saudara. Iya kan? Haleluya. Ya, banyak contoh, saudara. Saudara pun melihat faktanya, betul? Baik di jemaat kita maupun jemaat orang lain, saudara. Ya, mereka tidak pernah absen ibadah. Pokoknya hadir rutinitas, ya kan? Tapi di luar ibadah, saudara, di luar gereja, di luar kehilat, ya, kehidupannya penuh dengan kompromi. Apalagi jemaatnya udah bisa berbahasa roh, ya kan? Haleluya. Tapi kehidupan di luar beda dengan kehidupan ketika beribadah. Tukang gosip, ya kan? Iri hati, haleluya. Dengki, dendam, ya kan? Egois, apalagi saudara? Ambisi, tukang selingkuh, ngolet, saudara, ya kan? Banyak hal, narkoboy, ya kan? Haleluya. Ya, narkoboy, narkoba, ya kan? Ini saudara, tapi dalam gereja luar biasa, saudara. Betul? Sudahkah Anda lihat? Banyak kan? Banyak, saudara. Ya, artinya apa? Tidak ada buah roh dalam kehidupan mereka. Ya, tidak ada buah roh dalam kehidupan mereka, saudara. Ingat, ibadah yang sejati bukan soal hadirnya, ya, tapi soal berdiam di hadirannya dan berubah olehnya. Amin. Maka Roma 12 ayat 1 dan 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau engkau kenal Tuhan, engkau kenal Bapa Yahweh, taat perintahnya, berubah. Amin. Berubah. Jangan perintah yang nyaman Anda ikuti, ketika perintah yang tidak nyaman Anda menolak. Makanya saya katakan dalam ibadah Yom Kippur, ya, manusia kalau tidak pandai berubah, apa pantas masih dikatakan manusia? Kalau nggak
pandai berubah Kitty? Apakah masih pantas dia dikatakan dia sebagai binatang saja pandai berubah? Amin. Saudara punya binatang hewan peliharaan di rumah? Ya, kalau kita latih dengan sebaik-baiknya, binatang itu akan nurut, saudara. Itu binatang, apalagi manusia. Haleluya. Saya lucu dan mengherankan, manusia tahu kebenaran firman. Ya, tapi mereka tidak ada perubahan karakter sama sekali, saudara. Tapi kalau ibadah terlihat luar biasa, ya. Tapi firman Elohim katakan pada hakikatnya mereka jauh daripada aku, kata Elohim. Ibadah mereka itu sia-sia, bukan ibadah yang sejati yang Tuhan mau. Ya, sama dengan perayaan-perayaan yang kita lakukan hari-hari ini. Banyak orang ikut perayaan. Artinya apa, saudara? Banyak ikut perayaan Yom Teruah, Yom Kippur. Mereka pakai pakaian putih-putih, iya kan? Mereka menyalakan lilin. Mereka ikut masak-masak, ikut makan-makan, bahkan berposting, ya kan? Di WA, di Facebook, di Instagram, saudara. Tapi saudara, saya mau sampaikan, ya, setiap perayaan itu belum tentu berarti mereka itu sudah tinggal bersama dengan Bapa Yahweh. Amin. Ya, saudara. Karena kenapa? Karena setiap perayaan itu hanya jadi budaya. Iya kan? Hanya jadi tradisi, bukan sebagai bentuk, suatu bentuk penyertaan, saudara. Iya. Bisa jadi juga hanya ikut-ikutan. Iya kan? Haleluya. Bukan panggilan pribadi, saudara. Haleluya. Bahkan bisa jadi hanya euforia, bukan suatu pertobatan. Apalagi Yom Kippur kemarin, betul? Banyak orang ikut Yom Kippur, tapi mereka tidak tahu makna dari Yom Kippur. Saya sudah jelaskan panjang lebar. Iya kan? Apalagi yang berpuasa, itu hanya euforia puasa. Percuma Anda, saudara, tahan lapar kalau hidup saudara tidak ada pertobatan sama sekali, hanya ikut-ikutan. Ya, haleluya. Banyak yang demikian, saudara, di luar sana. Saya sudah keliling. Makanya saya boleh melihat ini penyembah-penyembah Bapa Yahweh, iya kan, yang sudah ikut dalam perayaan, saudara. Tetapi, ya, sangat disayangkan, saudara. Saya bisa melihat semangat mereka, ya, dalam mengikuti perayaan-perayaan yang luar biasa. Ya, apalagi mau Sukot nanti kan, itu pasti identik dengan makan-makan, saudara. Ya, dekorasi yang indah-indah, saudara. Tetapi apa, saudara? Hati mereka itu tidak pernah benar-benar untuk menyerahkan diri kepada Bapa Yahweh. Iya kan? Haleluya, saudara. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa perayaan yang sejati bukan soal hadir di acara, tapi soal bagaimana saudara dan saya masuk ke kemah kemuliaan dan tinggal di sana. Amin. Itu, saudara, karena kita akan tinggal bersama dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau saudara tidak taat hari ini, gimana saudara bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun? Nggak bakalan saudara masuk. Haleluya. Makanya latihlah dirimu untuk tinggal dalam kemah, bukan sibuk dengan urusan dunia. Bapa Yahweh sudah memberikan urusan dunia untuk saudara bekerja, tapi di waktu Bapa Yahweh dalam perayaan, hatimu penuh dengan relasi. Engkau datang karena engkau ingin berjemput dengan Bapa Yahweh. Engkau akan tinggal bersama-sama, makan bersama-sama, pujian penyembahan bersama-sama, menyenangkan hati Bapa Yahweh. Haleluya. Tapi persoalannya, saudara, tidak semua orang yang mau tinggal. Ya. Tidak semua orang yang mau tinggal, saudara. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya. Bahkan kita pun dalam komunitas kecil ini, saudara,
Bisa dilihat saudara seberapa yang serius mau tinggal saudara. Ya, sangat disayangkan. Jadi kenapa saudara? Karena tinggal bersama Bapa Yahweh itu menuntut perubahan hidup. Amin. Manusia tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Ya, tapi kalau saya tidak ada perubahan, ngapain jadi pendeta? Betul? Iya dong. Bagaimana saya mau mengajar kepada jemaat? Haleluya. Iya. Saudara, sebagai seorang suami tidak berubah, bagaimana mau nyuruh istri berubah? Berubah dulu baru istri mau berubah, betul? Sama halnya kebalikannya. Kita mau nyuruh anak berubah, orang tua udah berubah belum? Hello? Ya kan? Berubah dulu. Amin. Ya. Haleluya saudara. Kita dituntut berubah. Bukan hanya sekedar hadir saudara. Jadi tinggal bersama berarti ya, saudara dan saya harus meninggalkan dosa, bukan disembunyikan. Amin. Ya, kadang-kadang kita terlalu banyak menyembunyikan dosa. Tinggalkan saudara, apalagi Tuhan sudah mau datang. Ya, kedatangan Bapa Yahweh sudah dekat. Mari tinggalkan dosa, berupaya. Sekalipun kita manusia tidak sempurna, tapi bersama dengan Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya akan dimampukan. Yang penting saudara ada niat, ada kemauan untuk berubah. Amin. Karena kalau tidak saudara dan saya akan jadi batu sandungan di luar sana. Oh, katanya menyembah Bapa Yahweh, kok kelakuannya kayak binatang. Nah loh, iya kan? Bagaimana kita juga melihat orang-orang di luar sana. Loh, katanya menyembah, oh katanya majelis, oh katanya sudah melayani, kok kelakuannya kayak binatang. Nah loh, mau gak kita digituin saudara? Nggak mau kan? Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, tinggal bersama, yaitu saudara dan saya harus bisa meninggalkan dosa, bukan saudara sembunyikan. Haleluya. Saudara seenaknya melayan di atas mimbar, tapi perbuatan dosa busuk di hadapan Bapa Yahweh. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Selalu saya sampaikan bahwa manusia melihat apa yang terlihat, tapi Bapa Yahweh melihat hati. Percuma Anda melayani kalau hatimu busuk saudara. Ya, melihat Anda hebat bukan dari pelayanan saudara, tapi dari sikap dan perubahan. Ya, Anda nggak sakit hati ketika dibilang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, betul? Dari belum kenal Tuhan sampai kenal Tuhan, sampai dibaptis kelakuan tidak berubah. Ya, panas gak kuping saudara kalau digituin? Iya kan? Seharusnya enggak, karena memang betul gak ada perubahan dalam hidupmu, betul? Iya kan? Dari masih muda sampai nenek-nenek gak berubah sama sekali. Haleluya. Ada gak begitu di kita? Ada. Banyak sedikit. Kalau digabungkan banyak. Iya, haleluya. Kalau digabungkan banyak. Jadi percuma apa yang saudara rindukan, tapi mimpi-mimpi berkeinginan untuk rapture, tunggu dulu. Iya kan? Hidupmu belum berubah mau mimpi rapture. Berubah dulu. Gak sembarangan saudara tinggal bersama ya Bapa Yahweh itu kudus. Makanya Tuhan, firman Elohim katakan, kuduskanlah dirimu. Kekudusan itu mutlak, harga mati, gak ada tawar-tawar. Iya kan? Sangat disayangkan saudara. Inilah persoalannya. Ya, banyak orang yang gak mau tinggal bersama dengan dia. Tapi kalau ikut perayaannya mau saudara. Iya kan? Mau kalau ikut perayaannya mau.
Tapi kalau disuruh tinggal, haleluya, banyak sekali alasan, saudara. Ya, haleluya. Kemudian apa lagi, saudara? Tinggal bersama berarti kamu taat pada Torah. Amin. Bukan bilang Torah tidak berarti Anda tidak taat, saudara. Jangan pilih-pilih ayat. Jangan memperkosa ayat firman Elohim. Terlalu banyak ayat-ayat diperkosa untuk membenarkan diri, saudara. Bilang Torah sudah tidak berlaku lagi, sudah digenapi oleh hukum kasih karunia. Belajar betul firman, bukan cuma comot-comot ayat, saudara. Haleluya. Sangat disayangkan, saudara. Ya, nggak memahami, mengikuti sesuatu yang salah. Ketika kita benarkan, ngotot, malah marah. Seharusnya merendahkan hati. Belajar, saudara, supaya Anda benar-benar paham. Saudara lihat sekarang terjadi pemurnian, saudara, betul? Barusan saya postingan di Facebook, di Arab, ya, sudah move on dari Yesus, sudah menyembah Yeshua. Karena mereka sadar nama Yesus, nama Jesus itu bukan nama aslinya. Mereka kembali ke nama akar Ibrani, Yeshua, Yahweh yang menyelamatkan. Terjadi perubahan, tergenapi kisah 20 berapa itu? Kisah 3 ayat 21. Sebelum kedatangannya semuanya akan dipulihkan, termasuk nama Tuhan, saudara. Sudah banyak, tapi kita kadang-kadang keras kepala. Ya. Lalu mimpi rapture. Nah, sekarang apa maya, saudara, yang terjadi di luar sana? Ya, mereka yang percaya Yesus yang katanya tanggal 23 September rapture. Kenapa nggak rapture? Yesus yang mana yang ngomong? Kalau Yeshua tidak pernah ngomong demikian, saudara. Betul? Mereka kan mengatasnamakan Yesus. Ya, karena ada satu kesaksian ibu-ibu juga katanya. Dia mati suri. Lalu Yesus bilang dia mau datang tanggal 23 September. Kedua itu dia bangun, dia bersaksi. Yesus bilang sama saya, dia akan datang tanggal 23. Itu Yesus mana? Yesus yang mana ngomong kayak gitu? Iya kan? Makanya yang lain lunak, saudara. Mulai dari luar negeri sampai ke Indonesia, latah semua 23 September rapture. Apa yang terjadi? Ya kan? Bahkan di Uganda datang ke hutan, bukan bercocok tanam, bukan bikin kampung aman, malah menantikan rapture. Adakah rapture? Dah aneh-aneh saja. Alkitab dengan tegas berkata, tidak ada yang tahu. Malaikat pun tidak, hanya Bapa Yahweh yang tahu. Tapi kalau untuk kedatangannya kita bisa mengetahui dengan tanda-tanda. Makanya Bapa Yahweh suruh bersiap-siap, suruh berjaga-jaga, amin. Karena waktunya tidak dekat, dengan tanda-tanda sudah dekat, saudara. Artinya nggak bakalan lewat 2030, bukan kita memprediksi. Tapi itu sudah sesuai fakta, saudara. Ya, berjaga-jaga dan berdoa, saudara. Makanya ini, saudara, kalau kita tidak mau kembali ke Torah, akhirnya apa? Salah semua ajaran yang diajarkan, ngaco, ngawur. Ya, haleluya. Kemudian berikut, tinggal bersama berarti apa, saudara? Saudara dan saya rela disucikan, amin. Makanya kalau sudah disinggung oleh dosa, ya mulai dari zaman kita masih banyak rame-rame masih menyembah ayunan. Ketika sudah disinggung dosa, mulai minggu depan gak hadir lagi ibadah. Apa itu om singgung-singgung? Bukan masalah singgung menyinggung, firman harus disampaikan, amin. Bagaimana jemaat mau disucikan, bagaimana jemaat mau dikuduskan, yang dikhotbahkan hanya berkat mengenakan telinga, saudara. Kalau saya pendeta Mamon mungkin iya, saya akan khotbahkan tentang berkat. Pokoknya jemaat gak ada dosa, jemaat aman, iya kan? Haleluya. Kalau saya dikatakan pendeta Mamon, saudara, ya, tapi tidak demikian, saudara. Saya jadi pendeta nggak mau, kan saya sudah berkali-kali sampaikan. Ya,
Tapi semua karena Bapak Yahweh. Saya percaya, saya bilang Bapak Yahweh, kalau Bapak Yahweh panggil saya untuk menjadi hamba-Mu, Bapak Yahweh pelihara. Buktinya, ya kan? Dari 40 kakak lebih, tinggal 10 kakak kurang lagi. Adakah saya kekurangan? Meskipun banyak memprediksi dengan ramalan-ramalan di luar sana, oh Om Pinky pulang. Dan tidak jadi pendeta lagi dia. Udah tidak melayani lagi dia. Sampai hari ini masih saudara, saya masih berdiri melayani saudara. Amin. Haleluya. Banyak orang berpikir dia pasti tidak makan karena jemaatnya sudah berkurang. Bukan karena saudara, tapi karena Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. Ya, ada saja saudara. Ya, sekalipun saya nggak jadi kaya, tapi saya kaya di dalam Bapak Yahweh. Ada saja tercukupi segala berkat yang saya butuhkan. Makan, minum, pakai. Karena saya sudah melewati proses puasa terpaksa. Sudah pernah. Iya kan? Haleluya. Akhirnya apa? Mana tuh peramal-peramal? Diam kan? Mana tuh tukang prediksi-prediksi? Diam kan? Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, tinggal bersama. Saudara dan saya harus disucikan. Amin. Bukan hanya ingin diberkati. Ya. Berkat itu nomor 2, saudara. Firman Elohim katakan, carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, baru ditambah. Apa yang saudara perlukan ditambah, bukan dikurang. Itu jelas. Jangan putar-putar ayat firman Elohim untuk membenarkan. Ya, haleluya. Banyak orang Kristen penyembah Bapak Yahweh hanya ingin berkatnya. Ya, tapi nggak mau kehendaknya. Banyak orang ingin suasana ibadah, tapi nggak mau hidup kudus. Iya kan? Lihat di luar sana banyak, kalau dari minggu banyak. Ya, yang pendahulu-pendahulu gereja besar pun yang sudah menyembah Bapak banyak, saudara. Ya, luar biasa. Kalau ibadah banyak, tapi nggak mau hidupku kudus. Apakah itu yang diinginkan Bapak Yahweh? Oh tidak, saudara. Ya, Anda ingat ilustrasi Yesua lapar dan dia lihat ada pohon rimbun. Yang namanya pohon rimbun berarti ada buah. Ketika dia mendekati, adakah buah? Nggak ada. Apa yang dia lakukan? Dikutuk. Jangan lihat dari banyaknya, saudara. Amin. Lihat dari buah. Saudara sudah berbuah belum? Nah itu dia, saudara. Ya, haleluya. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, bahkan banyak orang ingin masuk kemah. Banyak pengen masuk kemah, banyak pengen tinggal, tapi masih simpan berhala di hati, saudara. Iya kan? Masih simpan berhala di hati. Ya, berhala bukan cuma berhala pohon kayu yang disembah, bukan, saudara. Berhala modern juga ada, nanti kita bahas. Ya, jadi tinggal bersama Bapak Yahweh bukan soal berapa kali saudara dan saya hadir. Ya, tetapi apakah saudara dan saya itu benar-benar menyerahkan hidup kepada Bapak Yahweh. Amin. Bahkan bukan hanya sekedar tahu nama Bapak. Pertanyaannya, apakah namanya tinggal di hatimu? Betul? Apakah nama Bapak Yahweh tinggal di hati saudara? Ini bukan untuk menghakimi saudara, tapi untuk menyaring. Karena memang kita sementara disaring hari-hari ini, amin. Mana kambing, mana domba, mana ilalang, mana gandum. Kita lagi disaring hari-hari ini, saudara. Jadi saya mau ingatkan saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, Sukot bukan untuk semua orang. Tapi kalau kita diundang, mereka mau datang untuk semua orang juga. Siapa tahu Roh Kudus jamah mereka dan bertobat, amin. Sukot adalah panggilan bagi mereka yang siap tinggal. Saudara dan saya sudah siap tinggal? Amin. Ya, siap tinggal bersama Bapak Yahweh, ya, jangan hanya sekedar lewat.
Ya, bukan soal hadir di acara, bukan soal tahu namanya, bukan soal ikut komunitas, tapi bagaimana soal berdiam dalam kemuliaannya, hidup dalam kehendaknya, dan meninggalkan sistem dunia. Amin. Sebagai ilustrasi sederhana, saudara, ya, saudara bisa bayangkan ada rumah besar, ya, milik Bapak Yahweh, ya kan? Saudara bisa bayangkan itu dalam pikiranmu, ada rumah besar milik Bapak Yahweh, lalu banyak orang lewat di depan rumah itu, lalu lalang, lalu lintas, ya kan? Bahkan banyak orang yang selfie dalam rumah besar itu, ya kan? Bahkan mereka masuk di halaman hanya untuk selfie. Ya, banyak juga yang mampir tapi sebentar pergi lagi, saudara. Tapi hanya sedikit yang masuk dan tinggal. Ya, hanya sedikit yang masuk dan tinggal. Hari ini, saudara, ya, kita tidak diajak untuk mampir, tapi kita diajak untuk tinggal. Amin, saudara, mau tinggal, amin. Makanya sebelum kita masuk sukun, kita harus jawab pertanyaan ini dengan jujur. Amin. Jawab jujur, ya. Ya, jawab jujur. Apakah saudara benar-benar siap tinggal bersama Bapak Yahweh? Iya. Yang sekali lagi, yang siap tinggal bersama Bapak Yahweh katakan amin. Amin, puji Bapak Yahweh, ya. Malaikat catat omongan mereka. Nang ngampung. Ya. Karena faktanya, saudara, orang-orang Kristen, ya, orang Nasrani penyembah Bapak Yahweh banyak memilih hanya untuk berada di halaman. Kalau orang Kristen itu sudah pasti di halaman, saudara. Betul nggak, saudara? Saudara sudah pernah lihat saya bahas tentang ruang Maha Kudus, dari halaman sampai ruang Maha Kudus? Ya, itu, saudara, sebagai contoh Kristen halaman dengan Kristen ruang Maha Kudus. Ya, saudara mau Kristen halaman atau ruang Maha Kudus? Iya, ya. Banyak orang Kristen zaman sekarang nyaman di halaman bait suci, saudara. Mereka suka suasana ibadah, mereka suka bernyanyi, mereka suka kumpul dalam suatu komunitas, mereka suka melakukan perayaan demi perayaan, tapi mereka takut masuk ke dalam ruang Maha Kudus, tempat di mana Bapa Yahweh menyatakan kemuliaannya dan menuntut saudara dan saya dalam kekudusan. Haleluya. Untuk itulah, saudara, dalam perayaan kita Yom Kippur, kita tidak lagi mempersembahkan korban binatang, tapi korban darah Yesua sekali untuk selama-lamanya, dan takbir bait suci terbelah dua, supaya saudara dan saya bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Amin. Kalau zaman dulu kan hanya imam. Ya, sebenarnya saudara dan saya sudah dilayakkan pun untuk masuk, tapi saudara nggak mau masuk, saudara nggak mau tinggal. Heran saya, ya kan? Haleluya. Ya, mereka takut, saudara. Ya, paham nggak, saudara? Saudara, di halaman, ya, orang-orang Kristen halaman itu menyembah tanpa pertobatan, saudara. Ya, orang-orang Kristen halaman itu mereka menyembah tanpa mereka menangis tanpa perubahan. Ya kan? Menangis, tahu dosa, sadar dosa, tapi labuh lagi, kambuh lagi. Ya. Bahkan kita yang sudah tahu nama Bapak Yahweh tidak taat Torah. Udah dibilang sahabat ibadah, jangan bekerja. Ya kan? Gak taat, saudara. Apalagi dalam perayaan. Ya. Ikut acara, ikut ibadah, tapi gak masuk hadirat. Yang penting ibadah. Yang penting ada gembala mantau, ada sembahyang dia. Ya kan? Kok jemaat dia kok ada ibadah dia. Haleluya. Bukan itu, saudara. Maka suara Elohim, ya, saudara dengar suara Elohim dalam ibadah Yom Kippur?
Aku muak. Ya. Bapak Yahweh muak, saudara. Makanya firman Elohim katakan engkau akan dimuntahkan. Karena apa? Suam, panas nggak panas, dingin nggak dingin, lau. Ya, haleluya. Tapi di ruang Maha Kudus, nah ini dia, ya. Di ruang Maha Kudus kamu harus meninggalkan dosa. Amin. Harus melepaskan topeng rohani, nggak ada lagi topeng-topeng kemunafikan. Amin. Kemudian harus rela disucikan dan dibakar oleh kemuliaan. Amin. Haleluya. Saudara tidak bisa sembunyikan, karena semuanya akan disingkapkan, saudara. Ibrani 10:19-22 saya bacakan. Ya, saya persingkat karena kita sekarang punya keberanian untuk masuk ke ruang kudus oleh darah Yesus. Makanya saudara, kita sudah diberi keberanian, tapi bukan asal berani. Ya, mungkin saudara sekarang nggak langsung mati kayak dulu imam, tapi nanti kalau bicara rapture, saudara tidak akan rapture. Ya. Pertanyaan saudara, kenapa orang takut masuk? Hah? Kenapa banyak orang takut masuk, saudara? Karena di ruang Maha Kudus nggak ada hiburan. Iya kan? Nggak ada hiburan, saudara. Seperti ibadah kita ini kan nggak ada hiburan, ya kan? Nggak ada musik. Kan banyak orang begitu, apaan? Nggak ada musik, nggak rame. Apakah ibadah ditentukan oleh musik? Apakah hadirat Tuhan ditentukan oleh musik? Haleluya, enggak, saudara, ya. Haleluya. Jadi enggak rame. Jadi mereka yang cari yang rame, saudara. Ya kan, full band, lampu kerlap-kerlip. Haleluya. Ya kan? Kemudian apalagi, saudara? Banyak orang takut masuk karena di sana Bapak Yahweh bicara langsung dan menuntut ketaatan. Karena banyak orang yang tidak mau taat. Kemudian apalagi, saudara? Karena di sana, di ruang Maha Kudus, daging tidak bisa bertahan. Ya, daging gelisah kalau nggak bertobat, saudara. Ya kan? Haleluya. Orang Kristen halaman begitu, ibadah baru 15 menit, pantatnya udah mulai panas, ke kiri, ke kanan, keluar masuk. Ya kan? Iya, apalagi kita yang 1 jam, bahkan 1 jam lebih. Ibadah kalau full 3 jam full. Orang Kristen halaman gak mau, apa itu mereka ibadah lama-lama. Betul? Iya. Banyak yang protes kan? Apa itu Om Vivi ibadah lama-lama, khotbah lama-lama. Ya, banyak yang protes, itu daging yang berbicara, saudara. Ya. Daging yang berbicara, mereka nggak tahan, saudara. Tugas kita nanti hanya menyembah di surga. Saudara nggak tahan keluar, nggak mungkin kan, saudara. Makanya dilatih. Makanya hanya orang-orang yang taat dan mampu bertahan. Makanya Elohim, firman Elohim katakan, hanya orang-orang yang bertahan yang akan selamat. Hanya mereka yang mampu. Makanya kita sementara diuji hari-hari ini, saudara. Nyaman gak kita diuji? Nggak nyaman. Mantau sida, oh hai ramai dah. Oh hai biak deh. Kitahan. Ya. Haleluya. Saudara, daging tidak mampu bertahan. Makanya mereka gak mampu ikut kita, saudara. Banyak aturan, gak boleh makan inilah, gak boleh makan itulah. Ibadahnya Sabtu, sedangkan kami bekerja. Banyak macam, banyak protes. Inilah daging yang tidak mampu bertahan, saudara. Betul? Ya. Mereka lebih suka halaman karena di sana ramai tapi dangkal, saudara. Ya, mereka takut ruang Maha Kudus karena di sana sunyi, tapi saudara harus tahu disitulah penuh kemuliaan. Kita lihat yang kedua.
makna tinggal bersama. Ya, ketika kita bicara tentang tinggal bersama Bapa Yahweh, itu bukan sekedar istilah rohani, saudara. Ya, itu adalah panggilan hidup, bukan hanya momen ibadah. Banyak orang tahu nama Bapa Yahweh tapi tidak tinggal bersama dengannya. Banyak orang ikut acara termasuk nanti Sukot, tapi mereka tidak mau masuk ke dalam kemahnya, saudara. Nah, saya mau sampaikan hari ini, tinggal bersama yaitu berarti yang pertama adalah menetap, bukan mampir atau hanya di halaman. Ya, tinggal itu artinya berdiam dan menetap. Banyak orang datang ke hadirat Bapa Yahweh saat ibadah, tetapi setelah itu mereka kembali ke gaya hidup mereka yang lama. Ya, saudara diingatkan kembali khotbah pada Yom Kippur, babi kembali kepada kekubangan, anjing kembali kepada muntahnya. 2 Petrus 2 ayat 20-22. Jika mereka setelah melahirkan diri dari kecemaran dunia oleh pengenalan akan Elohim dan juru selamat Yeshua HaMashiach kembali terlibat dalamnya dan dikalahkan, maka keadaan mereka yang terakhir lebih buruk daripada yang semula. Anjing kembali ke muntahnya dan babi yang telah mandi kembali ke kubangan lumpur. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kitab suci menyebutnya seperti anjing kembali ke muntah. Ini adalah merupakan gambaran yang sangat keras dan tentunya sangat menjijikkan, saudara. Ya, artinya apa, saudara? Pertobatan palsu. Amin. Jangan terkecoh lihat orang-orang Kristen di luar sana yang kelihatannya bertobat tapi palsu. Ya, pertobatan palsu yang tidak dijaga akan berujung pada kehancuran rohani yang lebih parah. Lihat. Ya. Kemudian babi kembali ke lumpur, itu sama dengan penebusan yang ditolak secara sadar, saudara. Artinya apa? Seseorang sudah dibersihkan oleh darah Yesua, sudah mengalami kasih karunia, sudah tahu kebenaran, tapi memilih untuk kembali ke gaya hidup yang lama, hidup yang najis. Betul? Sudah bertobat, karakternya sudah mulai berubah, tapi karena hanya masalah, persoalan, hanya karena bla 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 bla, kembali lagi. Ya, sangat disayangkan orang Kristen yang model begini, saudara. Ya, kemudian Yeremia 3 ayat 1 katakan, engkau telah bersundal dengan banyak kekasih, tetapi engkau mau kembali kepadaku, firman Yahweh. Apa maksud? Maksudnya Bapa Yahweh tidak bisa disakiti terus menerus. Ya, Bapa Yahweh tidak mau disakiti secara terus menerus oleh karena pertobatan palsu. Ini yang saya katakan, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Kristen tomat, tobat kumat, saudara. Ya, mohon maaf saya harus tegas, saudara, ya, karena sudah mau reca. Sudah mau reca, amin. Haleluya. Siap terima makanan keras, amin. Iya, jangan ada yang tersinggung, ya. Ya, haleluya. Ini untuk sebagai alarm, betul? Ya, sebagai alarm, saudara. Ya, kalau seseorang terus kembali kepada kebiasaan lama, itu bukan kelemahan. Saya kan masih manusia biasa, saya penuh kelemahan, kekurangan. Lalu karena manusia biasa penuh kekurangan, kembali, ya kan, kembali ke kubangan. Ya, itu pemberontakan namanya. Ya, itu pemberontakan. Buat apa ada Roh Kudus? Jadi lu aja maunya deh, ya kan? Haleluya. Jadi saudara, mereka mampir ke kemah, tapi mereka tidak menetap di dalamnya. Ya. Jadi kalau saudara dan saya hanya datang pada saat Sukot, tapi tidak hidup dalam kehendaknya, kamu, ya, saudara belum tinggal bersama dengan Bapa Yahweh. Ya, sekali lagi, tinggal artinya adalah saudara dan saya hidup berkomitmen atau berkomitmen untuk hidup bersamanya setiap hari. Amin.
bukan hanya pada saat acara Sukot. Haleluya. Ya. Paham, amin? Oke, yang kedua ya, menyerahkan hidup bukan sekedar hadir. Ya, menyerahkan hidup bukan sekedar Jadi tinggal bersama Bapa Yahweh itu menuntut penyerahan total. Ya, bukan hanya hadir di ibadah, tapi menyerahkan hati, pikiran, dan kehendak. Bukan hanya sekedar tahu dan percaya nama kudus Bapa Yahweh, tapi juga taat pada suaranya, perintahnya, firman-Nya. Amin. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka firman Elohim katakan, apa saja yang kamu minta asalkan tidak diberi nada tinggal. Ya, tinggal bersama Yesus artinya kamu tidak hidup dengan agenda sendiri. Ya, kita hidup dalam kehendak-Nya, bukan kehendak kita lagi. Amin. Rasul Paulus katakan, bukannya aku lagi yang hidup, tapi Yesus, saudara, yang hidup di dalam aku, saudara. Jadi dia menyerahkan hidupnya, dikendalikan oleh Bapa Yahweh. Bukan lagi kita, bukan lagi aku, itu egois, saudara. Amin. Paham? Yang ketiga, hidup dalam kekudusan bukan kompromi. Hidup dalam kekudusan bukan kompromi. Kalau mau tinggal bersama Bapa Yahweh, saya ingatkan, tegaskan sekali lagi, tinggalkan dosa. Amin. Ruang Maha Kudus bukan tempat untuk kompromi. Ingat, Bapa Yahweh tidak tinggal di hati yang masih menyimpan berhala. Ini yang saya katakan tadi. Ya, apa maksudnya? Ya, apa maksudnya, saudara? Dia adalah Bapa Yahweh yang kudus dan cemburu. Betul? Betul tak, saudara? Dia adalah Bapa Yahweh, ya, Elohim yang kudus dan cemburu. Dia tidak mau berbagi tempat tinggal dengan berhala. Jadi kalau hati kita masih menyimpan berhala, baik secara kelihatan maupun yang tersembunyi, maka kemuliaannya tidak akan menetap di sana. Makanya lihat rumah-rumah orang yang kepanasan, yang saya bisa terasa rumah itu ada atau tidak. Maksudnya ada berhala atau tidak. Itu suasananya beda, saudara. Kalau saudara peka, suasananya beda. Ya, dulu kan saya ada beberapa jemaat, saya bilang keluar dari rumah orang tuamu. Kalau enggak anak cucu anakmu, atau enggak kamu sendiri yang akan dampak. Dan mereka mulai terasa kan, ketika keluar dari rumah itu terjadi perbedaan, betul? Karena ada sesuatu dalam rumah tersebut panas. Panas bukan hawanya panas, tapi memang begitu, saudara. Bawaannya berhala, karena memang berhala itu panas. Lihat orang sudah mau mati nggak mati-mati, badannya panas, selalu minta air. Makanya dia lama mati, udah mati bangkit lagi. Itu dia. Itu masih simpan berhalanya, belum dicabut. Pertanyaan, apakah dia masuk surga? No. Tetap mati pastinya. Tapi prosesnya menderita. Tapi kalau orang hidup dalam Bapa Yahweh, matinya enak. Ya, bahkan udah mati pun kayak senyum. Ya kan? Sudah. Coba saudara lihat orang yang mati dalam Tuhan yang tidak mukanya. Ada yang serem kan? Ya. Ada yang serem, menakutkan, saudara. Biar udah di make up kayak apapun, kayak nggak ada senyum-senyumnya. Ya, haleluya. Jadi Bapa Yahweh tidak tinggal di hati yang masih menyimpan berhala, karena Dia adalah Elohim yang kudus. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan,
Kalau hati kita masih menyimpan berhala baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi, maka kemuliaannya tidak akan menetap di sana. Yesaya 8 ayat 6 katakan, apakah kamu tidak melihat kekejian besar yang dilakukan di sini sehingga aku menjauh dari tempat kudusku? Lihat saudara firman ini. Ya, jadi apa itu berhala yang dimaksud? Berhala di hati. Ya kan, tadi kan kita berbicara berhala yang nampak, tapi berbicara berhala di hati apa maksudnya, saudara? Karena saya katakan tadi di awal, berhala bukan cuma patung. Berhala adalah segala sesuatu yang kita tempatkan lebih tinggi dari Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Itu sudah berhala. HP bisa jadi berhala tidak? Bisa. Kalau HP nomor 1 daripada Bapa Yahweh. Lupa berdoa, lupa ini, cuma semua HP. Dari bangun pagi ketemu pagi HP terus. Itu berhala, saudara. Berhala modern. Paham? Itu berhala, saudara. Ya, jadi jangan bilang itu tidak berhala, itu berhala. Makanya lihat orang kecandu HP, apa yang terjadi? Rusak saraf mereka. Ada yang jadi pemberontak. Iya kan? Ada yang sarafnya terganggu, udah nggak pegang HP tapi tangannya masih, matanya masih, udah nggak pegang HP tuh, begini terus, ya, bahaya saudara, ya, mengerikan, ya, haleluya. Berhala dalam hati saudara, contoh ambisi pribadi yang melawan kehendak Bapa Yahweh, ya. Ambisi pribadi yang melawan kehendak. Ya saudara tahu lah ambisi saudara apa. Kalau ambisi itu tidak melawan kehendak Bapa, oke. Tapi kalau ambisi saudara yang melawan kehendak Bapa Yahweh, hanya saudara yang tahu. Ya, contoh lainnya, kepahitan dan dendam yang tidak mau dilepaskan. Ya, ada yang bilang sampai babi naik pohon saya nggak akan maafin kamu. Ya, sampai ayam kencing. Bingung saya, babi naik pohon, ayam kencing. Saya belum pernah lihat soalnya ayam kencing sama babi naik pohon. Ya kan? Bagaimana caranya? Berarti sampai mati tidak ada masih ada kepahitan dan hati-hati sudah. Jangan mimpi untuk kalau masih ada kepahitan dan dendam yang tidak mau dilepaskan. Ya, kemudian kecanduan hiburan dunia yang menguasai pikiran. Ntar lagi gawai daya, ada band. Hati-hati saudara. Ya, kecanduan. Ya, kecanduan gadget saya bilang tadi. Ya, sekarang lagi kecanduan apa? Untuk nangakayan, narkoba. Ya, kecanduan apa lagi? Selingkuh. Ya, kecanduan apa lagi? Banyak sekali saudara. Betul? Realita kok mau ditumbuh di itu lagi. Ya kan? Kecanduan apa lagi? Dari pusat sampai ke daerah, korupsi. Ya kan? Haleluya. Kemudian apa lagi saudara? Rasa takut dan kekhawatiran yang lebih besar dari iman. Ya, takut tidak makan. Itu sudah berbahaya saudara. Ya, itu berhala. Betul? Kalau Anda percaya Bapak Yahweh, firman Elohim katakan burung di udara dipelihara, betul? Apalagi saudara dan saya biji matanya. Saudara, kalau ada lalat ke mata saudara, apa yang saudara lakukan? Paling tidak begini saudara, betul? Sama. Kita biji mata Bapak Yahweh. Ya, ada sesuatu yang pengen mau itu kita, Bapak Yahweh turun tangan. Apalagi soal perut, nggak usah ditanya, betul? Ya, yang penting Bapak Yahweh bilang nang leng mau tumbuh-tumbuh berkat jatuh dari langit, nggak bakalan saudara. Ya, makanya firman Elohim katakan belajar sama semut. Ya, belajar sama semut. Firman Tuhan memang keras saudara. Ya, keras saudara. Tapi untuk menyadarkan kita.
Bahkan keluarga kita, anak kita sekalipun mau nggak bekerja, nggak, firman Elohim katakan nggak boleh kasih makan. Ya, firman bilang belajar sama semut. Ketika semut rajin kan cari gula, pokoknya bekerja. Ya kan, sama-sama mereka bekerja. Itu firman, saudara. Haleluya. Kami sebagai hamba Tuhan bekerja setiap hari cari firman untuk kasih makan saudara supaya saudara bertumbuh. Iya kan? Haleluya. Bukan cuma berkat-berkat terus kasih makan saudara, kenyang saudara. Giliran masalah persoalan datang mental. Iya kan? Haleluya. Ya saudara. Kemudian kenyamanan dan zona aman yang membuat kita menolak panggilan. Hati-hati. Saya sudah bilang, katakan hati-hati saudara, kalau ditawarkan kenyamanan, hati-hati. Nanti saudara terlalu nyaman, tertidur enak pulas. Ya, setan mulai tawarkan kenyamanan. Ya, kelihatannya Anda mulai diberkati, tapi hati-hati. Amin. Ketika Anda tinggal dalam kesenyamanan, disitulah saudara akan diseret saudara. Ya. Zona nyaman berbahaya saudara, jangan pikir gak nyaman. Justru yang ada keluar dari zona nyaman. Jangan diam di zona nyaman, berbahaya saudara. Ya. Kemudian tradisi manusia yang kita bela mati-matian, padahal bertentangan dengan toh. Makanya muncullah kata bilang agama bagi agama, adat bagi adat. Elohim tidak melarang saudara, tapi adat istiadat yang tidak bertentangan dengan firman. Ya, haleluya. Ya, saudara. Dan sesuatu yang bukan Bapak yang perintahkan jangan dilakukan. Itu jadi budaya, jadi tradisi. Ya, Sabat jadi minggu, perayaan yang nggak disuruh dilakukan, itu budaya saudara. Hati-hati. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang kita pertahankan lebih dari kehendak Bapa Yahweh, itu berhala. Ya, berhala saudara. Sabat lebih pentingkan kerja, berhala. Perayaan lebih pentingkan tidur di rumah daripada datang beribadah, berhala. Ya, berhala saudara. Kenapa Bapak Yahweh tidak mau tinggal di hati yang ada berhala? Kenapa? Dia kudus dan dia tidak mau berbagi kemuliaannya dengan berhala. Yesaya 40 ayat 8. Aku Yahweh, itulah namaku. Kemuliaanku tidak akan kuberikan kepada yang lain, atau pujianku kepada patung berhala. Karena dia cemburu. Keluaran 20 ayat 5. Sebab aku Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu. Karena berhala itu menajiskan tempat tinggalnya. Yehezkiel 14 ayat 3. Orang-orang ini telah menaruh berhala dalam hati mereka. Nah, saya ngomong bukan asal ngomong, tapi firman yang keluar. Ya, paham ya? Jadi apa respon saudara? Apa respon kita? Kalau kita mau tinggal bersama Bapak Yahweh, berarti kita harus apa? Yang pertama, periksa hati. Ya, makanya sering nyanyikan pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Ya kan? Periksa hati, adakah berhala yang masih kita simpan diam-diam? Masih ada? Bereskan sebelum support ya. Tapi saya percaya udah dibereskan pada waktu Yom Kippur. Amin. Yang kedua, lepaskan dan hancurkan. Jangan dinegosiasi, jangan ditunda. Ya. Yang ketiga, sucikan tempat tinggalnya. Hati kita harus jadi kemah kudus. Kemudian yang keempat, undang kemuliaannya untuk menetap, bukan sekedar mampir pada saat ibadah. Ingat, Bapak Yahweh tidak tinggal di hati yang penuh kompromi. Dia tidak menetap di tempat yang masih menyimpan berhala. Kalau kita mau tinggal bersamanya, saudara dan saya harus bersih, saudara dan saya harus kudus dan siap disucikan. Amin. Haleluya.
Ya, saya harap sudah dibereskan pada saat ibadah Yom Kippur kemarin. Amin. Haleluya. Kemudian Mazmur 91 ayat 1. Orang yang tinggal dalam lindungan yang maha tinggi. Lindungan itu bukan untuk semua orang, saudara. Ya, tapi hanya untuk mereka yang hidup kudus dan taat. Percaya, saudara. Makanya ada yang bilang walau 1000 rubah di sebelah kiri, 10.000 rubah di sebelah kanan tidak akan menimpa kita, karena kita hanya menjadi penonton. Karena kenapa? Ada perlindungan. Amin. Haleluya. Oke, yang keempat, meninggalkan sistem dunia. Ya, meninggalkan sistem dunia ini yang letih, saudara. Ya, tinggal bersama Bapa Yahweh berarti kamu keluar dari sistem Babel. Ya, apa itu sistem Babel? Saya sudah pernah jelaskan itu dalam sahabat-sahabat sebelumnya. Babel bukan cuma kota kuno. Babel adalah sistem dunia yang menentang Bapa Yahweh. Ya, karena Babel adalah simbol dari kesombongan manusia, betul? Ya, Babel juga adalah merupakan pencampuran kebenaran dengan kebohongan. Ya, dicampur, saudara. Kemudian agama yang dikendalikan oleh tradisi, bukan Torah. Betul? Kemudian kekuasaan yang menindas dan memanipulasi. Ya, haleluya. Kemudian kebingungan rohani dan kompromi moral, saudara. Kejadian 11, menara Babel dibangun untuk meninggikan nama manusia, bukan nama Bapa Yahweh. Dan sekarang pun, saudara Bapak Ibu yang terkasih, elit global sementara membangun menara Babel, saudara, untuk menyingkirkan Bapa Yahweh. Ya, Wahyu 18 ayat 4, keluarlah daripadanya hai umatku. Amin, saudara. Keluar dari Babel, saudara. Jangan mengikuti sistem Babel. Amin. Kita lihat sistem Babel zaman sekarang, saudara. Sistem Babel hari ini bukan cuma pemerintahan atau ekonomi. Sistem Babel ya bisa masuk ke gereja. Sistem Babel masuk kepada komunitas rohani, bahkan juga masuk ke dalam hati saudara. Ya. Contoh sistem Babel secara modern, ibadah yang ramai tapi tidak ada kekudusan. Betul? Pengajaran yang manis tapi tidak sesuai dengan Torah. Tradisi yang lebih ditaati daripada perintah Bapa Yahweh. Ya, ini realita, saudara. Bahkan mentalitas asal ikut rame. Nah, ini dia, saudara. Tapi tanpa pertobatan sejati. Ya, bahkan pencampuran antara terang dan gelap, musik rohani tapi gaya dunia. Lihat, ya, gereja-gereja yang sudah kayak diskotik. Ini yang dimaksudkan, saudara. Jadi Babel itu bukan soal lokasi, saudara, tapi Babel itu adalah soal sistem yang menolak kekudusan dan ketaatan. Itu dia, saudara. Amin. Makanya kenapa harus keluar dari Babel? Karena Bapa Yahweh tidak tinggal di sistem campuran. Kalau kita mau tinggal bersamanya, saudara dan saya harus keluar dari Babel secara rohani, secara mental maupun gaya hidup. Amin. Haleluya. Jangan terlalu ikut tren. Wahyu 18 ayat 4, keluarlah daripadanya hai umatku, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Amin. Keluar dari Babel berarti tidak ikut gaya hidup dunia. Banyak orang Kristen latah hari-hari ini. Sedikit-sedikit viral ikut, sedikit-sedikit viral ikut, tapi tidak tahu apa itu viral, saudara. Ya. Kemudian keluar dari Babel berarti tidak kompromi dengan dosa. Amin. Haleluya. Kemudian keluar dari Babel berarti tidak ikut tradisi yang menyesatkan. Stop, saudara. Stop ikut tradisi-tradisi yang menyesatkan, apalagi firman Allah yang tidak suruh. Stop. Perasaan-perasaan gak enak, stop. Anda lebih gak enak manusia atau lebih gak enak pada Tuhan? Ya, mau lebih ikuti kehendak manusia atau kehendak Tuhan, Bapa Yahweh. Jangan sampai Tuhan
Tuhan muak, saudara. Amin. Haleluya. Kemudian tinggal bersama Bapa Yahweh versus tinggal bersama Babel, di Babel, saudara. Jadi kalau kita masih hidup dalam sistem Babel, kita tidak bisa tinggal bersama Bapa Yahweh, saudara. Ya, karena kemahnya kudus. Karena hadirannya tidak bisa dicampur dengan kebingungan dan kompromi. Ya, Yehezkiel 37 ayat 27 katakan, kemahku akan ada di antara mereka dan aku akan menjadi Elohim mereka. Jadi Bapa Yahweh tidak tinggal di tempat yang masih mencintai Babel, tapi dia tinggal di kemah yang dipisahkan. Amin. Yang disucikan. Amin. Dan yang disiapkan. Haleluya. Jadi saudara dan saya tidak lagi hidup menurut tren dunia. Biarlah orang mereka katakan kita ketinggalan tren, gak apa-apa. Ya, saudara dan saya tidak lagi hidup dalam hiburan-hiburan dunia, bahkan ambisi-ambisi dunia. Karena saudara terlalu hidup dalam ambisi, makanya saudara semakin ditekan oleh dunia. Dan akhirnya saudara semakin jauh dari Bapa Yahweh. Fakta atau tidak? Fakta kan? Lihat perbandingan dulu orang yang belum punya ambisi apa-apa, ibadahnya luar biasa, betul? Ketika sudah ada ambisi, mohon maaf, apa yang terjadi hidupnya? Dalam ibadahnya on off. Mulai pula sana sini pengampun, sana sini bohong, sana sini, betul? Ya, mulai jadi batu sandungan sana sini, betul? Karena apa? Ambisi. Hati-hati, saudara. Sangat disayangkan. Ya, kita tinggal di kemah Bapa Yahweh, bukan di istana Firaun. Haleluya. Keluaran 25 ayat 8, buatlah tempat kudus bagiku, supaya aku dapat tinggal di tengah mereka. Amin. Itu pondok suka yang akan kita buat, itu sebagai tanda sarana di mana kehadiran Bapa Yahweh. Itu sebagai simbol, saudara. Bagaimana penyataan Bapa Yahweh juga terhadap bangsa Israel. Amin. Haleluya. Ya. Yang kelima, berbuat dalam kemahnya. Kalau kamu benar-benar tinggal bersama Bapa Yahweh, saya katakan tadi, hidup akan berbuah. Amin. Sudah berapa lama jadi orang Kristen? Ya, mau 30 tahun, 40 tahun jadi orang Kristen, katanya majelis gereja. Tapi kalau tidak ada perubahan hidup, karakter tidak berubah, patut dipertanyakan, saudara. Makanya saya katakan di awal, ini manusia atau bukan, saudara? Ya, tidak ada perubahan hidup dalam kehidupannya sama sekali, saudara. Ya, kita dituntut harus benar-benar berbuah karena kita sudah tinggal bersama dengan Bapa Yahweh, saudara. Dan buah roh itu nyata. Apa itu? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, dan seterusnya, termasuk penguasaan diri, saudara. Ya, saudara tidak hanya tahu Torah, tapi kita harus hidup di dalam Torah. Orang Farisi tahu kebenaran. Orang ahli Torah tahu kebenaran, ya, tapi mereka tidak tinggal dalam kebenaran. Wahyu 21 ayat 3, kemah Elohim ada di tengah manusia dan ia akan tinggal bersama mereka. Itu akan menjadi tema kita pada perayaan Sukkot nanti. Ya, tinggal bersamanya bukan hanya lokasi, tapi soal transformasi hidup. Amin. Artinya perubahan hidup. Saudara tinggal bersama dengan Bapa Yahweh, ada perubahan hidup. Dari segi karakter, dari segi ekonomi juga pasti berubah. Amin. Haleluya. Yang ketiga, siapa yang layak tinggal bersama Bapa Yahweh? Tidak semua orang yang hadir di ibadah layak tinggal. Tidak semua orang yang ikut perayaan Sukkot layak tinggal. Tidak semua orang yang tahu nama Bapa Yahweh layak tinggal. Karena tinggal bersama Bapa Yahweh adalah panggilan kudus, bukan sekedar aktivitas rohani. Imamat 23, 42-43 katakan, kamu harus tinggal di pondok selama 7 hari, supaya kamu ingat bahwa aku membuat orang-orang Israel tinggal di pondok
pondok-pondok. Haleluya. Bahkan Keluaran 25:8, buatlah tempat kudus bagiku supaya aku dapat tinggal di tengah mereka. Ya, haleluya. Jadi saudara, yang pertama, mereka yang sudah disaring. Amin. Haleluya. Ya, jadi yang layak tinggal bersama dengan Bapa Yahweh adalah mereka yang sudah disaring. Jadi sebelum Sukkot ada Yom Kippur. Yom Kippur adalah penyaringan. Amin. Yom Kippur adalah hari penyeringan, hari pertobatan dan penebusan. Orang yang layak tinggal adalah mereka yang telah rela disaring, bukan yang sembunyi dari terang, saudara. Ya, artinya mereka yang sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, mereka yang sudah menyerahkan dosa dan berhala, bahkan mereka yang tidak sekedar minta ampun, tapi mereka berubah. Kalau kamu belum disaring, berarti saudara belum siap tinggal. Ya, haleluya. Kemudian yang kedua, mereka yang berjaga dan mendengar nafir. Sebelum Yom Kippur ada Yom Teruah. Yom Teruah adalah panggilan untuk berjaga dan bangun dari tidur rohani yang selalu saya katakan sebagai alarm. Jadi orang yang layak tinggal adalah mereka yang mendengar nafiri dan merespon, bukan yang cuek dan tetap tidur. Makanya saya bilang rentetan 3 perayaan terakhir ada kaitannya, ada hubungannya. Yom Teruah, Yom Kippur, dan Sukkot. Ya, haleluya. Jadi kalau dari Yom Teruah sudah mulai cuek, ya nggak ada faedah. Yom Kippur dan juga Sukkot nggak ada faedahnya, saudara. Ya, haleluya. Jadi saudara, kalau kita peka dari Yom Teruah, berarti saudara, ya saudara dan saya itu peka terhadap suara Bapa Yahweh. Mereka yang tidak menunda pertobatan, bahkan mereka yang tidak menutup telinga saat dipanggil. Jadi saudara, kalau saudara tidak bangun saat nafiri dibunyikan, ya saudara akan tertinggal saat kemah dibuka, saudara. Ya, jadi berjaga-jagalah, men. Yang ketiga, mereka yang meninggalkan sistem dunia. Tinggal bersama Bapa Yahweh berarti keluar dari Babel, keluar dari kompromi, keluar dari gaya hidup. Saya dijelaskan panjang lebar tadi. Jadi orang yang layak tinggal adalah mereka yang memisahkan diri dari sistem yang menolak Torah. Jadi mereka yang tidak campur aduk terang dan gelap, mereka yang tidak hidup ganda, rohani di ibadah, duniawi di luar, saudara. Ya, mereka yang rela kehilangan kenyamanan demi kemuliaan. Amin. Jadi kalau saudara masih cinta dunia, saudara belum siap tinggal di Kemah Kudus. Ya, sekali lagi, kalau saudara masih cinta dunia, berarti saudara belum siap untuk tinggal di Kemah Kudus. Yang keempat, mereka yang rela tinggal di kemah, bukan di istana. Amin. Sukkot bukanlah pesta mewah. Ya, Sukkot adalah tinggal di pondok sederhana, sebagai simbol bahwa kita rela tinggal bersama Bapa Yahweh meski tidak nyaman. Amin. Haleluya. Mereka yang tidak cari fasilitas, tapi mereka cari hadirat. Amin. Mereka yang tidak cari suasana, tapi mereka cari penyertaan. Mereka yang tidak malu tinggal di kemah karena tahu siapa yang tinggal di dalamnya. Jadi kalau saudara hanya mau tinggal di tempat yang enak, berarti saudara belum siap tinggal bersama Bapa Yahweh. Ya, jadi yang layak tinggal bukan yang paling aktif, saudara, tapi yang paling taat. Bukan yang paling tahu, tapi yang paling tunduk. Bukan yang paling ramai, tapi yang paling rela disaring dan disucikan. Ya, haleluya. Dan yang terakhir, belum ya, hampir habis, saudara. Keempat, tantangan dan realita. Sebelum kita bisa tinggal bersama Bapa Yahweh, kita harus jujur melihat kenyataan. Banyak orang ingin tinggal bersamanya, tapi tidak siap menghadapi tantangan rohani yang menyertai. Ya, tinggal bersama Bapa Yahweh bukan hanya soal keinginan, tapi soal keteguhan hati dan ketaatan
hidup. Haleluya, kita akan menghadapi tantangan demi tantangan. Yang pertama, banyak orang ingin berkat, tapi tidak mau hidup dalam kehendaknya. Artinya orang-orang Kristen zaman sekarang banyak mencari berkat, bukan mencari wajah Bapa Yahweh. Mereka ingin penyembuhan, mereka ingin kelimpahan, mereka ingin mujizat, tapi tidak mau tunduk pada perintahnya. Mereka hanya sekedar mau mujizat, mereka hanya sekedar mau berkat. Ketika mereka sudah dapat, mereka pergi. Ya, mereka ingin Bapa Yahweh sebagai penolong, tapi tidak mau Dia sebagai pemimpin, saudara. Ya, mereka ingin tangannya tapi tidak mau hatinya. Matius 7 jelas ayat 21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Amin. Tantangan yang kedua apa? Banyak orang yang suka suasana tapi tidak mau kemuliaan. Ya, suasana ibadah menyentuh emosi. Yang saya katakan tadi, segala musik, lampu-lampu, segala komunitas, segala dekorasi, ya kan, semua bisa membuat hati hangat. Tetapi kemuliaan Bapa Yahweh menuntut kekudusan. Amin. Bukan sekedar suasana. Amin. Suasana bisa ramai, tapi kemuliaan itu kudus. Amin. Haleluya. Suasana bisa menyentuh, tapi kemuliaan itu menyimpang. Kemuliaan itu menyaring. Ya. Haleluya. Jadi suasana bisa menyentuh, tapi kemuliaan itu menyaring. 2 Tawarik 5 ayat 14. Kemuliaan Yahweh memenuhi rumah Elohim, sehingga para imam tidak dapat berdiri untuk melayani. Kalau kita hanya cari suasana, kita akan lari saat kemuliaan turun. Betul? Haleluya. Tantangan yang ketiga, banyak orang ikut ibadah tapi tidak ikut perintah. Ya, ada banyak orang yang aktif di gereja, rajin ibadah, bahkan melayani, akan tetapi hidupnya tidak tunduk pada Torah, tidak taat pada perintah Bapa Yahweh. Mereka ikut komunitas tapi tidak ikut kebenaran, saudara. Ibadah tanpa ketaatan adalah kebisingan rohani. Betul? Bahkan pelayanan tanpa pertobatan adalah sandiwara rohani. Yesaya 1:13 ayat 14, perayaanmu, bulan barumu, dan hari-hari sabatmu aku benci. Semuanya menjadi beban bagiku. Karena apa? Sandiwara. Haleluya. Ya, ada yang ibadah sabat dipercepat. Kalau minggu, pagi siang malam ibadahnya. Ngeri, saudara. Ya, ngeri. Kemudian tantangan yang keempat, banyak orang ingin tinggal tapi masih simpan berhala. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saudara. Berhala di hati adalah penghalang terbesar. Kalau kita masih menyimpan ambisi pribadi, ya, masih kompromi terhadap dosa, ya, dosa yang tersembunyi, maka Bapa Yahweh tidak akan tinggal di hati kita. Ya, kalau kita tidak bisa tinggal bersama Bapa Yahweh, kalau kita masih tinggal bersama dengan berhala, kalau kita tidak bisa masuk kemahnya, kalau masih simpan kemah dunia. Yesaya 14:3, orang ini telah menaruh berhala di hati mereka. Jadi realita yang harus diterima, tidak semua orang yang hadir di ibadah siap tinggal bersama Bapa Yahweh. Betul? Haleluya. Tidak semua orang yang tahu namanya hidup dalam kehendaknya. Sekali lagi, ini bukan hakim, tapi ini untuk menyaring. Karena Bapa Yahweh tidak cari ramai, tapi Dia cari hati yang rela untuk disucikan. Amin. Jadi tinggal bersama Bapa Yahweh bukan untuk yang kuat secara fisik, tapi untuk yang tunduk secara rohani. Bukan untuk yang paling aktif, tapi untuk yang paling taat. Bukan untuk yang paling tahu, tapi untuk yang paling berserah. Dan yang paling terakhir, poin yang terakhir adalah, saya selesaikan aja ya, berbuat dalam kemah. Jadi kalau saudara benar tinggal bersama Bapa Yahweh, maka kita harus menghasilkan apa tadi, buah, ya. Tinggal di kemahnya,
Bukan hanya soal ikut acara Sukot, tapi soal menghasilkan sesuatu yang nyata dari hubungan itu. Yohanes 15 ayat 5 katakan, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Kalau kita tinggal, kita pasti berbuah. Kalau kita tidak berbuah, berarti kita belum benar-benar tinggal, ya. Jadi yang pertama, buah roh itu harus kelihatan, ya, yang sudah saya katakan tadi. Bukan hanya pengetahuan Torah, tapi juga karakter yang berubah, ya. Jadi kalau saudara tinggal di kemah, saudara tidak akan keluar dengan sikap yang lama, melainkan akan keluar dengan hati yang baru, ya. Yang kedua, buah ketaatan harus nyata. Tinggal bersama Bapa Yahweh berarti harus taat pada perintahnya, bukan hanya tahu, ya. Kalau ditanya tahu, nah, ya kan jawabannya tahu, saudara. Ya, banyak orang yang hafal ayat, tahu kan? Tahu banyak ayat, tapi tidak hidup di dalamnya, ya. Kalau kita tinggal di kemahnya, jadi saudara akan menjadi pelaku Torah, bukan hanya mendengar. Ketaatan bukan hasil paksaan, tapi hasil kedekatan. Semakin saudara tinggal, semakin saudara tunduk. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia tinggal di dalam dia, ia harus hidup sama seperti Yesua telah hidup. Yesua sudah memberi contoh, ya. Yang ketiga, buah pelayanan yang murni. Tinggal bersama Bapa Yahweh akan menghasilkan pelayanan yang lahir dari kasih, bukan ambisi, ya. Bukan soal tampil di depan, tapi soal melayani dengan hati yang bersih. Bahkan bukan soal posisi, tapi soal pengabdian. Pelayanan yang sejati lahir dari kemah, bukan dari Jangan bangga Anda sudah bisa main di atas mimbar, ya. Itu belum apa-apanya. Kalau kamu tinggal bersamanya, kamu akan melayani seperti dia. Haleluya. Yohanes 13:14-15, Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai teladan pelayanan. Keempat, buah kesetiaan di tengah tekanan. Tinggal bersama Bapa Yahweh bukan berarti hidup bebas masalah, betul? Tapi kamu akan punya keteguhan dan kesetiaan meski tekanan datang, ya. Saudara tidak akan lari dari kemah saat badai datang. Bahkan saudara tetap tinggal karena saudara tahu siapa yang tinggal bersama. Amin. Haleluya. Buah tinggal bukan hanya saat senang, tapi saat diuji. Kalau saudara dan saya tetap setia, itu tandanya kita benar-benar tinggal. Mazmur 91 ayat 1, orang yang tinggal dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, tinggal bersama Bapa Yahweh bukan hanya soal masuk kemah, tapi soal keluar dari kemah dengan buah yang nyata. Bukan hanya soal hadir di Sukot, tapi soal hidup yang berubah setelah Sukot. Kalau kita benar-benar tinggal bersamanya, maka dunia akan melihat buah itu. Dan buah itu bukan untuk pamer, tapi untuk memuliakan nama Bapa Yahweh. Matius 5:16 katakan, biarlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Haleluya. Dan yang paling terakhir sebagai penutup, haleluya, ya. Setelah semua yang kita pelajari hari ini tentang makna tinggal bersama, ya, tantangan, penyaringan, dan tentunya buah yang harus dihasilkan, maka kita sampai pada satu pertanyaan kembali yang tidak bisa saudara hindari. Ya, pertanyaan yang sama yang saya akan tanyakan. Apakah saudara benar-benar siap tinggal bersama Bapa Yahweh? Ya, saya katakan sekali lagi dengan tegas dan saudara jawab dengan amin yang kuat. Apakah Anda benar-benar siap tinggal bersama Bapa Yahweh? Yang siap tinggal bersama Bapa Yahweh sekali lagi bersama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, saudara yang nonton YouTube ini juga saudara, ya, apakah saudara benar-benar tinggal bersama Bapa Yahweh? Silakan Anda jawab dalam hatimu. Ya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, ini bukan pertanyaan untuk dijawab sebenarnya dengan mulut, ya, tapi untuk dijawab dengan hidup. Ya, Anda jawab ya hari ini, tapi belum tentu.
Tapi tidak apalah, itu sebagai apa? Komitmen saudara. Amin. Haleluya. Karena tinggal bersama Bapa Yahweh bukan soal pengetahuan, tapi soal penyerahan. Dan yang paling terakhir, ya, penegasan dari saya, tinggal bersama Bapa Yahweh bukan untuk semua orang, bukan untuk yang hadir di ibadah, bukan untuk yang hanya ikut perayaan, bukan untuk yang hanya tahu namanya, tapi tinggal bersama Bapa Yahweh adalah untuk mereka yang rela disaring, rela meninggalkan sistem dunia, rela hidup kudus, rela taat sepenuhnya, rela tinggal di kemah bukan di istana, saudara. Amin. Haleluya. Dan yang paling terakhir, sebagai penutup khotbah, saya mau sampaikan, Sukot bukan sekedar perayaan, Sukot adalah panggilan untuk tinggal. Dan hari ini, ya, saudara dan saya, ya, sudah 2 kali ya, di awal sama yang terakhir pertanyaan tadi, saudara katakan siap untuk tinggal bersama dengan Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati kita semua.